belajar apa itu karya tulis mahasiswa dan sebenarnya apa sih kegunaannya nantinya. Karya tulis mahasiswa itu saya bagi ada ilmiah dan populer. Nah, ini kalian nanti hari ini kita belajar, kita intinya kegiatan ini tidak hanya sekedar perkuliahan, kegiatan pada malam hari ini tidak sekedar hanya kalian tahu apa itu karya tulis mahasiswa, apa itu jenis-jenis, apa itu macam-macam karya tulis. Nah, saya tidak mau kalau hanya sekedar itu, teman-teman. Tapi coba kita pikirkan, kita susun target kita rencanakan, kita planning apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam penulisan karya tulis ini. Nah, meng-share tentang karya tulis mahasiswa ilmiah dan populer. Nah, pada malam ini kita akan belajar apa itu karya tulis mahasiswa dan sebenarnya apa sih kegunaannya nantinya. Nah, karya tulis mahasiswa itu saya bagi ada ilmiah dan populer. Nah, ini kalian nanti sebenarnya bisa mencarinya sendiri, baik itu di YouTube, baik itu di website, di blog. Nah, tapi pada ininya sebenarnya sama dari pendapat para pakar atau pendapat yang ada di website atau di blog. Nah, itu sebenarnya hampir sama. Nah, yang nggak sama gimana? Yang nggak sama ya ada yang menulis dan ada yang cuma mendengarkan. Nah, ini semua. Saya mulai dari pendahuluan, apa itu karya tulis? Yang namanya karya tulis ya sebuah naskah. Nah, sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atau dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu. Nah, ini namanya karya tulis. Nah, intinya itu sebuah tulisan, teman-teman. Nah, sebuah tulisan itu kalian nanti mau menjadikan apa, kalian menggunakan metode apa, kalian menulisnya secara teratur, secara konsisten. Nah, dan biasanya yang namanya karya tulis itu ada gaya selingkungnya atau yang namanya template. Nah, ini apa itu gaya selingkung atau apa itu template? Nah, bahasa sederhananya adalah formatnya. Nah, berkaitan dengan penulisan karya tulis atau macam-macam atau jenis-jenis karya tulis itu template-nya atau gaya selingkungnya atau formatnya itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh misalnya jurnal, oleh dia kalau populer berarti surat kabar, Jawa Pos, Suara Merdeka dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, dikatakan karya tulis itu apa ciri-cirinya? Nah, itu biasanya ditulis oleh seseorang atau kelompok yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, biasanya sesuai kaidah ada etika keilmuannya. Nah, ini yang dinamakan sebuah karya tulis. Nah, kalau dulu mungkin kalian sudah melakukan kalau dulu di SMA, SMA-nya ikut wisata enggak? Nah, itu biasanya disuruh karya tulis, disuruh menulis kegiatan apa saja yang dilakukan selama rekreasi atau piknik misalnya. Nah, itu adalah diantaranya karya tulis. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sebelum nanti kita akan membahas karya tulis, tolong teman-teman berpikir, kalian itu ingin apa? Nah, itu harus kalian jalankan. Kita mainkan. Nah, ini kenapa saya di sini mari kita mainkan ya karena kalau kalian menulis, kalau kalian berpikir sendiri itu akan berbeda. Kalau kalian bisa berpikir secara kelompok. Nah, untuk itu kalau bisa nanti peserta ini bisa membuat sebuah sebuah esai, membuat atau paper atau membuat yang lainnya atau membuat buku, membuat artikel. Nah, ini oke, Mbak. Nah, sebenarnya berkaitan dengan jenis-jenis karya tulis itu banyak sekali, teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan kira-kira yang paling apa
yang paling urgent menurut saya ya, atau yang paling penting selama kalian menjadi mahasiswa. Nah, ini apa itu? Pertama berkaitan dengan esai, ada paper, ada makalah, artikel ilmiah, konseptual, riset dan populer, tesis, disertasi, ada buku dan novel dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang semester baru ya, yang ingin mendapatkan beasiswa, itu kuncinya apa? Kuncinya adalah kalian banyak menang dalam perlombaan. Di antaranya perlombaan yang paling mudah itu ya esai itu. Nah, ini teman-teman, kalau kalian banyak menang dalam perlombaan, otomatis kalian akan diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Oke, pertama kita akan membahas sebuah esai. Nah, esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Nah, ini yang namanya penulisan esai ya opini atau opini atau pendapat seorang penulis itu. Nah, dikaitkan dengan fakta-fakta yang pernah terjadi atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Misalnya kita membuat esai tentang COVID-19 dan cara penanganannya. Nah, itu berarti faktanya adalah ada COVID-19 atau ada corona virus itu. Terus penanganannya bagaimana atau opini yang penulis lakukan itu apa? Nah, ini dinamakan esai. Nah, ini yang paling penting lagi, yang esai itu biasanya itu ada pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Dan ada daftar pustaka atau referensi. Nah, ini yang paling banyak tidak diketahui oleh mahasiswa kalau menulis esai ya cuma pendahuluan, pembahasan, dan biasanya nulisnya kesimpulan, tidak ada daftar pustakanya. Padahal daftar pustaka itu kan disesuaikan nanti akan mewakili yang namanya fakta-fakta yang ada di masyarakat atau fakta-fakta berkaitan dengan informasi-informasi yang ada. Nah, ini yang namanya esai. Esai itu biasa formatnya sederhana. Oke, ini ya nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya enggak apa-apa, atau langsung pada waktu diskusi ya juga enggak apa-apa. Nah, setelah esai itu ada makalah. Nah, ini makalah. Makalah ini biasanya digunakan oleh mahasiswa, baik itu individu atau kelompok. Tapi biasanya kalau makalah itu lebih banyaknya dibuat oleh kelompok. Nah, di sini makalah adalah karya ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Nah, ini berkaitan dengan makalah, formatnya seperti apa? Misalnya banyak yang bertanya seperti itu ya. Formatnya sebenarnya bermacam-macam formatnya, tergantung kepada dosennya. Nah, tapi nanti misalnya ada pertanyaan, makalah yang bagus itu seperti apa? Ya, makalah yang bagus ya seperti biasa ada pendahuluan. Nah, setelah ada pendahuluan, ada pembahasan, ada simpulan, dan ada referensi. Nah, itu. Nah, tetapi nanti bisa dikombinasikan dari pendahuluan itu nanti ada rumusan masalah, ada tujuan tujuan penelitian, tujuan penulisan. Nah, seperti itu. Nah, intinya biasanya makalah itu formatnya itu berbeda-beda masing-masing dosen. Tetapi kalau ada dosen disuruh membuat sebuah makalah, ya sudah dibuat sebisanya saja, enggak apa-apa. Yang penting adalah berkaitan dengan isinya, berkaitan dengan pembahasannya dan referensinya itu yang paling penting. Karena sebuah tulisan, sebuah artikel, sebuah makalah itu akan dianggap baik tidaknya itu tergantung referensinya. Kalau makalah tidak ada referensinya dipastikan makalah itu jelek. Tapi kalau makalah itu banyak referensinya, itu akan dianggap makalah itu akan baik. Nah, ini setelah ini mungkin nanti bisa kita akan membahas bagaimana penulisan referensi yang baik seperti apa. Nah, nanti mungkin ini bisa dilanjutkan.
Oke, yang ketiga adalah paper. Nah, paper ini formatnya biasanya lebih sederhana dari makalah. Nah, ini saya hanya ini ya teman-teman, saya hanya membahas secara sederhananya saja. Kalau kalian nanti ingin membahas secara mendalam, nah nanti kalian bisa pelajari lagi satu persatu. Saya akan membuat paper itu seperti apa. Nah, itu kan banyak sekali sebenarnya di YouTube. Tapi permasalahannya kita mau nggak belajar secara otodidak, kita belajar secara mandiri. Nah, itu. Nah, ini paper adalah salah satu bentuk artikel ilmiah yang ditulis dengan format tertentu. Nah, paper berisi tulisan yang berisi pembahasan sebuah topik yang didukung dengan data dan argumen yang valid. Nah, ini. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan misalnya bedanya paper dengan makalah itu apa? Nah, tentunya paper lebih singkat ya, lebih simpel daripada makalah. Nah, biasanya kalau memang makalah itu lebih lebih panjang, lebih intinya lebih kompleks lah daripada paper. Karena kalau paper ini hanya secara sederhana saja. Biasanya kalau paper hanya 3 atau 4 halaman. Nah, kalau makalah bisa sampai 10 halaman. Tuh. Oke, ini adalah biasanya yang berkaitan dengan artikel atau berkaitan dengan penulisan karya tulis yang agak susah. Nah, ini. Di sini ada artikel ilmiah dan artikel ilmiah konseptual dan riset. Nah, di sini. Nah, ini biasanya artikel ini ditulis oleh orang-orang yang sudah semester atas. Berkaitan dengan artikel konseptual, di sini adalah berkaitan dengan artikel yang menggunakan berbagai atau mengkaji sumber-sumber yang relevan. Nah, di sini artikel konseptual itu berarti dia hanya mencari sebuah referensi-referensi dari dari jurnal atau dari buku. Nah, itu namanya konseptual. Nah, misalnya artikel konseptual berkaitan dengan pembelajaran efektif di era COVID-19. Nah, ini kan konseptual. Nah, berarti ini pandangan penulis sendiri. Kalau menurut saya atau artikel saya misalnya ya, konseptual itu tentang pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif itu harus menggunakan Zoom. Nah, itu kan berkaitan dengan konsep konseptual atau pemikiran-pemikiran. Menggunakan Zoom dipadukan dengan grup WhatsApp. Nah, ini berkaitan dengan konseptual. Nah, akan tetapi kebalikannya, kalau artikel ilmiah riset itu adalah hasil penelitian. Nah, riset itu adalah hasil penelitian, berarti artikel itu ditulis setelah mereka atau setelah penulis itu melakukan penelitian. Nah, ini biasanya kalau mahasiswa setelah menulis skripsi, nah itu kan dijadikan artikel. Nah, artikelnya namanya artikel ilmiah research. Nah, ini nanti akan kita bisa mempelajarinya satu persatu, teman-teman. Kalau nanti kita memungkinkan ada waktu lagi, kalian tapi sebaiknya langsung dipraktekkan saja biar tidak hilang atau tidak sia-sia gitu ya. Karena ini saya hanya menampilkan atau saya hanya menjelaskan secara sederhananya saja. Oke, terus terakhir selanjutnya artikel populer. Nah, artikel populer biasanya menggunakan bahasa umum yang ada di masyarakat. Nah, artikel populer ini biasanya
yang ada di surat kabar, ada di majalah, atau di Suara Merdeka, atau Kompas. Nah, ini. Bahasa yang digunakan sehari-hari dan bahasa tidak terlalu terikat dengan kaidah penulisan. Nah, berarti bahasanya tidak harus bahasa baku. Nah, bisa bahasa yang bahasa campur-campuran gitu, tapi bahasanya banyak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, seperti bahasa kalau kalian membaca koran itu, membaca artikel yang ada di koran. Oke, itu berkaitan dengan artikel populer. Selanjutnya, nah ini kita membahas skripsi, tesis, disertasi. Nah, sebenarnya ini adalah kalau intinya ya skripsi itu ada di S1, tesis itu di S2, disertasi itu di S3. Nah, intinya skripsi, tesis, disertasi itu adalah laporan penelitian atau berkaitan dengan tugas akhir tugas akhir perkuliahan lah intinya. Nah, itu kan juga gaya selingkungnya berbeda-beda, formatnya juga berbeda-beda, terus template-nya juga berbeda-beda. Nah, skripsi itu misalnya di UIN atau di UGM, di Undip, di UNES itu juga berbeda-beda formatnya. Oke. Oke, terus ini teman-teman. Nah, saya kalau bisa saya menginginkan kita itu membuat sebuah buku. Nah, ini di sini yang suka membaca novel kalau bisa kalian jangan terlalu konsumtif membaca novel terus, tapi kalian harus produktif. Mungkin bisa menulis sebuah novel. Nah, atau kalian yang suka komik, nah bisa nggak kalian membuat komik? Nah, komik itu biasanya ada yang berkaitan dengan gambar-gambar itu ya susah ini biasanya kalau gambar-gambarnya, kalau memang orang yang tidak suka menggambar. Nah, ensiklopedia ini berkaitan dengan pengetahuan. Terus ada antologi atau ontologi. Nah, ini teman-teman, mungkin yang paling tepat untuk kalian adalah kita membuat sebuah buku ontologi. Nah, misalnya di sini ada 36. 36 ini dibagi menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok. Nah, membuat buku ontologi. Ontologi itu adalah buku kumpulan atau buku bunga rampai. Nah, nanti kalian membuat tentang apa? Nah, misalnya kalau di sini semuanya suka membuat puisi. Nah, udah berarti satu orang membuat satu puisi, nanti ada 36 puisi. Nah, ini bisa dijadikan satu buku tentang puisi. Puisi temanya apa terserah. Nah, ini kira-kira kalian sanggup nggak ini membuat puisi sebuah menjadi seorang mahasiswa gitu misalnya. Itu bisa dijadikan satu buku, 36 puisi dijadikan satu buku. Oke, terus yang selanjutnya buku tentang dongeng, biografi, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman kalau bisa mulai dari sekarang kalian membuat sebuah buku. Kalau kalian membuat sebuah buku, itu juga nanti akan menjadikan kalian terkenal. Kalian kalau membuat buku, nanti bukunya dilaporkan ke jurusan, nah, mungkin jurusan nanti akan mengapresiasi. Nah, itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, ini pesan saya, jadikanlah kebiasaan sehingga menjadi kecintaan. Nah, kebiasaan itu akan terus selalu kita lakukan dan tidak terasa nanti kita akan mencintainya atau kita akan melakukan itu sebuah kesenangan. Nah, pepatah mengatakan tresno jalaraning saka kulino. Nah, seperti ini. Nah, dulu kalau mungkin kalian nggak suka menulis, kalau kalian sudah membiasakan menulis, kemungkinan kalian akan menjadi suka menulis. Nah, di sini mulailah menulis dari apa yang kamu suka. Kamu suka menulis tentang apa? Mungkin yang kalau dulu ya anak SMA atau SMP sukanya nulis catatan harian.
Nah itu. Itu juga enggak apa-apa, itu nanti juga bisa jadi buku sebenarnya. Nah, terus mulai dari kesenangan, kalian senangnya apa atau kalian punya passion apa, terus mulai dari pengalaman. Nah, kalian kira-kira punya pengalaman apa bisa ditulis, ditulis aja biar pengalaman itu akan berkesan dan lain sebagainya. Memulai dari kenangan. Nah, ini kalian punya kenangan-kenangan yang indah ya. Kalau kenangan yang pahit ditulis ya tidak apa-apa. Terus memulai dari perencanaan. Nah, ini kalian harus merencanakannya. Nah, ini mari kita berkolaborasi. Nah, ini teman-teman saya ajak untuk kalian. Kalian sukanya apa, kalian pengennya apa, mari kita berkolaborasi. Nah, setelah kita berkolaborasi, kira-kira pasti ada pertanyaan-pertanyaan nantinya. Paling penting tadi yang saya sampaikan, kalian punya ide apa, gagasan apa, kalian targetkan, kalian lakukan, kalian selalu merefleksi, mengevaluasi sampai mana target kalian itu. Nah, kalau ada permasalahan, setelah kalian evaluasi, refleksi, ya ditanya atau kalian berkomunikasi kira-kira orang yang ahli yang bisa membantu kalian siapa. Nah, itu apa namanya, saya simpulkan ya. Ini teman-teman, tolong kalian harus memikirkan tentang masa depan kalian. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita itu mau apa namanya, mau dikenal, nah kamu harus tahu celahnya dari mana agar kalian bisa terkenal. Nah, apakah dari kalian dari anaknya orang kaya atau kalian bisa dikenal dari mana lah intinya. Nah, kalau tidak bisa dikenal dari mana, coba tunjukkan dari tulisan kalian. Karena dengan tulisan itu akan selalu mengingatkan kalian atau mengingatkan orang-orang masyarakat walaupun mungkin kalian nanti sudah tidak ada itu akan selalu dikenang dengan tulisan-tulisan kalian. Nah, itu tulislah jika kamu pelupa, tulislah jika kamu tak sanggup berkata, karena tulisan menjadikan pegangan, karena tulisan akan mengingatkan kenangan bersama pengalaman dan lain sebagainya.